Bab 4. Suhu dan perubahannya. Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada suhu berapa air dikatakan mendidih? Pada suhu berapa air dikatakan membeku? Pada suhu berapa orang dikatakan mengalami sakit demam? Apa itu suhu? Bagaimana cara mengetahui suhu benda? Suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Indra perasa dan kulit dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra perasa merupakan pengukur panas dan dingin yang handal? Penting untuk diketahui, indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas suatu benda. Akan tetapi, indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan tangan kirimu. Bahkan, dirasakan berbeda oleh tangan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur yang disebut dengan termometer, dengan tujuan agar siapapun yang mengukur menghasilkan pengukuran yang sama. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Yang kedua, termometer bimetal. Dan yang ketiga, termometer kristal cair. Kita akan bahas yang pertama, yaitu termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya akan bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan gambar di samping. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpanan. Bagian penyimpanan ini disebut dengan tabung labu atau tabung reservoir. Zat cair yang digunakan umumnya adalah air raksa atau alkohol dengan jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, air raksa membeku pada suhu yang rendah yaitu negatif 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi yaitu lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, air raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Macam-macam termometer yang menggunakan zat cair. Yang pertama, termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Yang kedua, termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Berikutnya yaitu termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu pada gambar di samping. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan logam yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer yang dikenal dengan nama termometer bimetal. Termometer berikutnya yaitu termometer kristal cair. Pada termometer kristal cair, terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Penting untuk diketahui, karena suhu harus diukur secara kuantitatif dengan tujuan agar siapapun yang mengukur menghasilkan hasil yang sama, maka dalam melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer, diperlukan satuan ukur tertentu yang disebut dengan skala suhu. Berapa suhu tubuh manusia yang sehat? Ya, kamu akan menjawab 30 derajat C. Huruf C adalah kependekan dari Celcius. Celcius sendiri merupakan salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Selain itu, saat ini dikenal beberapa skala suhu lainnya, misalnya Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Skala Kelvin merupakan skala suhu dalam SI, yaitu Sistem Internasional. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda.
Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini, di mana pada skala Celcius memiliki titik tetap atas yaitu 100 dan titik tetap bawah yaitu 0. Pada skala Fahrenheit memiliki titik tetap atas 212 dan titik tetap bawah 32. Pada skala Reaumur memiliki titik tetap atas 80 dan titik tetap bawah 0. Pada skala Kelvin memiliki titik tetap atas 373 dan titik tetap bawah 273.